minimal 2,6 peringkat baik supaya menyederhanakan efektif dan efisiensi dalam rangka pelayanan administrasi diantaranya termasuk pelayanan publik. Nah, bagaimana dengan pelayanan pertanahan? Kita mengukir dua hasil riset. Pertama dari Puslitbang sendiri yang tahun 2017 itu Mbak Trisakti dan kawan-kawan menemukan angka IKM, indeks kepuasan masyarakat kita itu hanya 72,47. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 76,35. Pusat itu 68,90. Tapi tahun 2018 kita sedikit menurun, peringkat kita menjadi nomor 5, di mana SPI kita itu 64,67 dengan rata-rata 67,54 untuk 6 KM ya. Jadi ini dasar-dasar kita. Kemudian kita juga mengeluarkan Permen PPN nomor 9 2019 tentang pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Nah, permen ini kita perbaiki setahun kemudian itu dengan keluarnya Permen ATR BPN nomor 5 2020 ya. Nah, kemudian ada 5 di situ. Pertama adalah pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditur, roya dan perbaikan data. Nah, inilah upaya-upaya kita. Terakhir, Kementerian Agama juga mengeluarkan tahun 2001 yaitu tentang Permen ATR BPN nomor 1 2001 tentang sertifikat elektronik. Namun kebijakan terakhir ini itu untuk sementara kita tunda dulu dalam artian untuk mempersiapkan diri karena mungkin nanti Bu Yoli ya bisa menyebarkan menyampaikan kepada kita kenapa ini ditunda. Mungkin perlu persiapan lebih matang. Namun demikian perlu ada kebijakan akan diadakan 15 kota yang menjadi pilot project. Nah, nanti mungkin dilihat. Nah, ada beberapa kebijakan yang kita sudah lakukan. Namun menurut Undang-Undang 25 2009 setiap kebijakan itu seyogyanya harus dilakukan evaluasi. Nah, untuk itulah kami berdasarkan arahan pembangunan tadi, Perpres, kemudian ada undang-undang, kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan kita. Ini baru yang pertama kali kita lakukan di BPN. Pas RB nomor 14 2017 seperbaikan dari nomor 16 2004 cukup bagus juga, misalnya masalah persyaratan teknis, persyaratan bagi ATR BPN maupun pengguna. ATR BPN sebagai pemberi atau penyedia layanan. Kemudian karena kita evaluasi, kemudian bagaimana menurut si pengguna, penerima layanan. Ya, di sini kita masyarakat yang kita manai di sini ada 3. Ya, yang kita manai di sini adalah pengguna langsung. Ya, nanti saya sampaikan itu. Kemudian faktor kendala, apa sih penghambat-penghambatnya? Apa menjadi penghalangnya? Sehingga akan dapatlah kita ketahui dampaknya terhadap kepuasan masyarakat itu sendiri, ya. Nah, disinilah kita mencoba. Kemudian inilah pendekatan kami, pola pikir kami pendekatan itu tetap melakukan seperti alur kinerja. Pertama,
ini Bu Biro juga ada, Bu Mas di sini. Memang kita sudah melakukan juga sosialisasi, ternyata masih ada nol kali sosialisasi 30%-an Pak Bu Yulia, 20% itu dulu mereka belum pernah ikut sosialisasi tentang Permenaker DPR 5/2020. Kemudian tentang 5/2017 ya, itu cukup banyak yang sudah ikut 1-2 kali, tapi yang banyak juga adalah belum pernah ikut sama sekali. Ini adalah kita ke depan bagaimana supaya kebijakan kita ini lebih efektif. Kegiatan sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat penting, karena bagaimanapun orang tahu akan melaksanakan, akan memahami akan melaksanakan, sehingga terlaksanalah kebijakan itu. Untuk sementara itu dulu Pak Aris, mungkin Pak Aris masuk dulu. Terusankan, lanjut. Nah ini ya. Jadi tahapannya itu kita tabulasi W1 W2. W1 itu adalah data-data hasil dari itu tadi tanaman, maya dan pengecekan. Nah setelah itu kemudian dilakukan tabulasi terus dianalisis. Nah dari sini tujuannya itu ada 2 hal. Yang pertama, dari 14 faktor itu tadi, apakah semuanya itu satu level? Artinya satu level itu, apakah semuanya itu penting semua? Yang kedua itu strategi, mengatur strategi. Kalau tidak satu level, itu berarti tentu ada mana yang diprioritaskan gitu. Ini gerakannya nanti akan masuk ke dalam 4 itu tadi, grafik itu. Grafik ini yang paling kiri itu adalah faktor itu nanti yang harus ditingkatkan. Itu menyatakan pertama perlu menjamin kepastian hukum produk layanan elektronik. Nah, ini supaya penting ini supaya jangan segampang dipalsukan orang. Itu paling penting. Nah, hal ini sudah ngomong lupa. Pendorong yang dipergunakan ada 6 faktor pendorong yang tertinggi nilai pengaruh dorongannya, yaitu pertama percepatan waktu pelayanan, penyederhanaan persyaratan, kemudian mempermurah biaya, meniadakan biaya, dilengkapi jaminan kebenaran data, dukungan akses sinyal dan sebagainya. Itu faktor-faktor pendorong yang nilainya sangat bagus. Kemudian faktor penghambat, kami sudah menemui angka-angka tingkat dampak negatifnya. Silakan nanti dibaca secara untuk sampaikan di awal. Kami coba sampaikan bahwa betul indeks kemudahan berusaha Indonesia tahun 2020 ini nilainya 73, nilainya itu Kementerian ATR adalah indikator registering property. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2016 kita mendapat peringkat 131, kemudian meningkat tahun 2017 118, kemudian di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 106, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 100, tapi di tahun 2020 kita mengalami penurunan ke peringkat 106. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah layanan kita yang masih berbasis kertas dan belum ada satupun kabupaten kota yang terdaftar lokal. Jadi itu menjadi sebab faktor kenapa nilai kemudahan perusahaan Indonesia itu
ratingnya masih jauh dari harapan Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden mengharapkan nilai ranking kita adalah 40. Nah, adapun reform registering properti yang kita tawarkan kepada World Bank adalah bahwa dengan kita melaksanakan mengimplementasikan sertifikat elektronik, proses cek itu tidak memerlukan waktu lagi karena cukup menembak QR code, kelihatan langsung bahwa sertifikat tersebut sudah valid dan informasi yang ada di dalamnya. Next. Nah, terkait dengan EODB, World Bank mendapatkan temuan. Jadi World Bank itu melakukan penelitian di kantor pertanahan Jakarta Surabaya. Jadi ada 7 kantor yang menjadi objek Doing Business 2020, di mana total peralihan hak atas tanah itu World Bank menemukan ada 6 prosedur 28 hari dengan nilai transaksi 227.323.000. Nah, hasil pemeriksaan dari World Bank inilah yang membuat nilai registering properti kita tidak naik, malah cenderung turun. Nah, upaya yang diperbaiki usulan perbaikan itu kita menawarkan bahwa untuk tahun 2021 memang World Bank setiap tahun melakukan penilaian. Nah, untuk tahun 2021 ini karena ada fraud ya, ada permasalahan di World Bank, pengumuman ini ditunda. Tapi tidak kita mencanangkan bahwa seluruh bidang tanah Indonesia ini terdata. Dan kemudian pertumbuhan jumlah warga yang sangat besar. Nah, bagaimana perbaikannya? Nah, kita sudah mencoba untuk melakukan transformasi digital untuk layanan-layanan pertanahan. Jadi kita di sini akan melakukan perbaikan indeks cakupan geografis, di mana salah satu penilaian itu adalah belum ada kantor pertanahan yang telah deklarasikan kabupaten kota lengkap, dan itu merupakan salah satu kunci untuk indeks cakupan geografis. Kemudian perubahan peraturan yang belum disesuaikan dengan tuntutan era disruption. Ya, kita belum memanfaatkan dokumen elektronik. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan semua proses bisnis di seluruh layanan pertanahan. Dengan demikian, akuntabilitas layanan dengan implementasi layanan pertanahan elektronik. Nah, kemudian ATR BPN telah melakukan roadmap transformasi pelayanan pertanahan. Di tahun 2019 kita sudah melaksanakan pelayanan HP elektronik di beberapa kantor kabupaten kota. Kemudian informasi elektronik 40. Nah, ini kerangka payung hukum elektronik. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat memahami bahwa dengan lahirnya Undang-Undang 11/2008 informasi dan transaksi elektronik, bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan atau mesin cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi sudah tidak ada keraguan-keraguan untuk pelayanan elektronik karena sudah ada payung hukumnya. Kemudian di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jelaskan bahwa tanda bukti hak atas tanah, hak milik, termasuk akta peralihan hak, sertifikat hak atas tanah melalui sistem elektronik. Next, ini ada bisnis proses dari pelayanan informasi pertanahan, bisnis proses pencegahan sertifikat dari PPAT yang sudah tervalidasi dan telah terus di kantor pertanahan mengajukan pengecekan. Bapak Ibu saya di sini mungkin Bapak Ibu sudah sangat memahami bahwa prosesnya dari PPAT, sistem pengecekan elektronik, sampai nanti
di Provinsi Jawa Tengah. Nah, nilai harta amuan juga luar biasa, 1.000 triliun dengan nilai harta konsumsi di Jawa Barat. Ini bisa kita lihat datanya di statistik ada bpn.go.id. Next. Nah, memang ada beberapa APHT yang terlambat dikirim oleh PPAT. Di sini ada datanya. Beberapa kanwil Jateng, walaupun pengiriman akta tepat waktunya terbanyak, tapi akta tidak tepat waktunya pun terbanyak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa cek mungkin alasan-alasan kenapa APHT-nya bisa terlambat dikirim. Next. Nah, untuk pengecekan dari bulan Maret sampai dengan November 100% sudah elektronik. Nah, untuk SKPT memang baru November ini 64,10%. Jadi untuk SKPT masih ada yang manual, tapi untuk pengecekan 100% telah elektronik. Nah, mungkin itu saja Bapak Profesor. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan makalah yaitu dengan judul reposisi fungsi dan tanggung jawab kerja di dalam pelayanan keuangan secara elektronik. Makalah ini dibuat adalah berangkat dari praktik sehari-hari yang dirasakan oleh hampir semua PPAT bahwa pendaftaran secara elektronik ini sudah betul-betul menjadi harapan PPAT dengan pimpinan masih ada artinya dalam peralihan dalam perbuatan hukum terkait dengan peralihan dan pembebanan, maka yang program saat ini membuat asalnya adalah PPAT. PPAT saat ini di Indonesia menurut data yang ada sebanyak 21.157 yang tervalidasi di Jatim ada sebesar atau sebanyak 20.318 dan sementara yang tersertifikasi oleh kantor pertanahan di seluruh Indonesia berjumlah 19.734. Ini jumlah yang sangat besar yang tentunya dengan berbagai kemanfaatan dan masalahnya. Kemudian nomor NIK-nya tersebut itu dihapus di Dukcapil. Pada saat nomor induk kependudukannya dihapus di Dukcapil, maka pendaftaran akta tersebut akan ditolak oleh sistem, jadi tidak bisa lagi dilanjutkan. Sementara pemberian tanggungan seperti yang tadi disampaikan masih orang yang meninggal dunia tersebut. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui, apabila pembuatan akta tanggungan tersebut masih memerlukan beberapa persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang, maka PPAT akan memilih membuat surat kuasa membebankan tanggungan. Surat kuasa membebankan tanggungan ini adalah sebuah kuasa yang tidak bisa ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun sampai ia dilakukan pembuatan akta pemberian tanggungan. Nanti berlaku maka ia akan ditingkatkan menjadi APHT. Nah, pada saat APHT dibuat, maka PPAT wajib menyampaikan APHT tersebut ke kantor pertanahan. Saya ulangi, sekarang mendaftarnya melalui sistem elektronik, dan kemudian pada saat itu apabila ahli waris daripada pemberi hak tanggungan tadi itu sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa pemberi hak tanggungan telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya nomor itu kependudukannya akan dihapus dari sistem. Ini tentu menjadi beberapa kendala terkait dengan pendaftaran secara elektronik tersebut.
Nah ini juga kita sudah sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian di Dapil dan telah dicarikan jalan keluar berbagai hal ini. Akan tetapi SKNAT-nya terakhir, PPAT tersebut tidak mau membuat SPHT, sehingga bank selaku pemberi kredit merasa bahwa kredit yang dia berikan tidak mempunyai jaminan. Nah, oleh karena itu dipermasalahkan juga secara hukum. Inilah memang beberapa permasalahan mengapa kita menyampaikan ini. Nah, belum lagi nanti masalah apa yang kita kenal dengan PPJB, apa yang kita kenal dengan SKNAT atau surat kuasa menjual. Ini adalah salah satu yang menjadi titik perhatian kami di IPAT, bahwa pendaftaran kombinasi yang bisa dilakukan pada sebelum masa pendaftaran secara elektronik ini kembali diakomodir, karena memang itu adalah tuntutan dari hukum, tuntutan dari undang-undang, dan tuntutan dari praktek sehari-hari di lapangan dari tanah yang berada di luar wilayah kerjanya. Jadi seorang PPAT seperti yang disebutkan di dalam undang-undang PPAT berwenang membuat akta pembagian hak bersama ataupun akta tenggar menukar jika salah satu bidang tanah tersebut meskipun berada di luar wilayah kerjanya. PPAT dalam hal membuat itu, undang-undang mewajibkan harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, user ID yang dipakai oleh PPAT hanya untuk akses tanah yang ada di wilayah kerjanya saja. Tidak bisa dia mengakses tanah di luar wilayah kerjanya. Oleh karena itu terjadi kendala bahwa PPAT yang diberikan oleh undang-undang kewenangan untuk membuat akta tersebut tidak dapat dilakukan karena tanah tersebut berada di luar wilayahnya, tetapi dia tidak bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, jika tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu, maka ini adalah pelanggaran berat yang dapat mengancam PPAT tersebut bisa diberhentikan dan juga bisa menjadi permasalahan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadi pergeseran azas pendaftaran hak tanggungan ini. Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan, baik itu di penjelasan maupun di penjelasan kantor sebagaimana keputusan Menteri di 12 kantor itu, bahkan sekarang untuk 4 layanan elektronik itu sudah seluruh kantor pertanahan melakukan. Setahu kami demikian. Beberapa kali kami mendapatkan informasi dan beberapa kali pula pimpinan menyampaikan dalam setiap arahannya atau sambutan bahwa layanan elektronik yang 4 ini itu dapat menurunkan 40% antrian di kantor pertanahan. Walaupun KPK kemarin waktu hadir kantor kita mengatakan 40% ini harus dikaji lebih lanjut. Apakah 40% dijalankan oleh satu orang dengan berapa banyak? Seperti itu. Nah, terkait dengan sertifikat elektronik 4 kantor, kalau kami dari sisi humas itu mensosialisasikannya di tahun lalu itu bahkan. Kalau di tahun ini kami lebih mensosialisasikan terkait dengan sertifikat analog, sertifikat elektronik, di mana beralihnya dari analog ke elektronik. Memang kita ketahui ada 2 persepsi masyarakat, ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi kami melihat dari beberapa media monitoring yang kita lakukan setiap minggu pada saat itu menolak lebih kepada ketidaktahuan. Tetapi dengan banyaknya informasi yang kita sampaikan di media, baik infografis maupun data-data yang kita sampaikan dan sosialisasi baik webinar, FGD maupun melalui siaran-siaran pers yang kita rilis, itu hampir di belakangan diketahui bahwa sekarang masyarakat itu menuntut kapan sertifikat elektronik itu
di bulan Januari pada saat kita rilis itu ada penolakan karena ada pasal yang mengatakan bahwa mempersepsikan sertifikat itu kita tarik. Setelah kita sampaikan bahwa tidak kita tarik, itu banyak masyarakat yang sekarang malah media itu menanyakan kepada kami kapan sertifikat itu dimulai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tadi beberapa rekomendasi hasil penelitian itu bahwa kita diminta untuk beberapa rekomendasinya itu adalah salah satunya itu kalau kami berikan itu adalah mensosialisasikan penanganan pengaduan pelayanan. Nah, penanganan pengaduan pelayanan ini kita ketahui betul dulu ya sulit sekali kita melihat atau menghimpun atau kemana sih masyarakat itu ingin mengadu ke kita. Nah, terkait dengan beberapa latar belakang yang membuat masyarakat itu bertanya tidak jelas, untuk itulah kami dari sisi Humas, kebetulan Humas juga salah satunya menangani pengaduan, kita membuatkan ada 5 kanal pengaduan di sini. Dalam rangka kita juga bertransformasi digital, 5 kanal pengaduan kita itu adalah melalui lapor.go.id atau melalui media sosial, yaitu dengan tagar Tanya ATR BPN. Bisa juga melalui email surat@atrbpn.go.id atau melalui satu lagi melalui adalah loket. Jadi kita juga mengakomodir melalui loket apabila masyarakat datang. Jadi ini adalah kanal-kanal pengaduan yang kita bangun dalam rangka merespon tingginya permintaan masyarakat bahwa bagaimana sih kalau kami ingin mengadu. Selain itu, baru-baru ini juga kita sudah melaunching yang diluncurkan oleh Pak Menteri di bulan Oktober kemarin, yaitu permintaan informasi secara online melalui ppid.atrbpn.go.id. Berarti kita sudah membuka ruang kepada publik untuk dapat memberikan kritik, masukan, permohonan informasi ataupun pengaduannya. Semua kanal kita buka dalam rangka keterbukaan informasi publik, dalam rangka memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, khususnya untuk pengaduan. Dan sudah kita sosialisasikan di beberapa media sosial, secara media online ataupun offline, media online ataupun media analog ya. Atau juga kita juga mensosialisasikan beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita lakukan di perguruan tinggi dan di beberapa instansi yang membutuhkan.